warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan ini, saya coba menggunakan dan dibersihkan. Selamat pagi, sekarang kita pukul 7.30. Kita mau mulai berangkat ke puncak Gunung Butak. Dimulai dari base camp Panderman, karena kita lewat dari Panderman bersama teman-teman yang semalam datang dari Madiun, 3 orang, Bapak Ali, Bapak Ibnu dan Bapak D. 8.30 kita mulai. 7.30 bukan 8.30. Jam 7.30. Di sini ada 2 jalur. Kalau kita lurus kita ke Gunung Butak. Kalau yang sebelah sini ke Gunung Panderman. Kita mulai, nanti udah kita berdoa dulu sebelum berangkat. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan di puncak Gunung Butak bersama tim BLS Tulik. Kita perjalanan dari pos pendaftaran kurang lebih 1 jam. Kita nyampe di persimpangan. Ya. Kalau kita ke kiri arah ke Panderman, ke kanan arah ke Butak. Jalannya cukup berdebu. Buat teman-teman kalau yang akan pendakian harus pakai buff dan pakai topi. Karena cukup terik kalau musim kemarau. Dan di sini ada plakat, teman-teman bisa lihat, ada tulisan Gunung Butak. Ya. Dan di sini juga ada tulisan ojek. Mungkin bila mana teman-teman bawa rombongan, dan rombongannya ada cedera, di situ ada keterangan ojek. Ada nomor teleponnya juga. Dari sini view-nya cukup bagus ya. Buat tanda ya, kalau mungkin teman-teman pendakian malam, lihat sebelah kanan teman-teman kalau pas lagi rute itu ada pohon besar yang sudah mati. Dia ada bekas kebakar. Ini pertigaan. Teman-teman jangan ambil yang arah ke kiri, karena ke kiri itu arah ke Gunung Panderman. Kita ambilnya arah ke kanan. Ya, dari sini view-nya cukup bagus. Dari pertigaan sini, dari pos tadi perjalanan kurang lebih 1 jam. Itu nyantai lah. Selangkah 2 langkah kaki istirahat, selangkah 2 langkah kaki istirahat. Jangan dipaksakan. Karena mendaki gunung, kita tidak hanya untuk mencapai puncak, tapi kita menikmati keindahan alam sekitar. Nih teman-teman yang dari Madiun, Mas Dedi, Mas Ibnu, dan Bapak Ali. Ya. 1 bapak, 2 mas, dan 1 calon bapak. Mudah-mudahan, amin. Nah, itu Mas Dedi. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya BLS Dolin. Perjalanan dari pos 1 kurang lebih 1,5 jam. Dari dari pendaftaran 1,5 jam. Ya tadi jam 7:30, sekarang jam 9 persis. Ternyata kita udah sampai ke pos 1. Pet bocor.
sampai di pos 1. Nah, ini pos 1, pos pet bocor. Mas, medun apa munggah? Turun. Dari hari apa naik? Hari apa naik? Hari Sabtu. Duh, baru turun hari Senin ini. Nyumantai yo. Pendaki santai. Foto ya mas. Perjalanan semakin ngetrek. Bisa dilihat kurang lebih hampir 70 derajat dan didominasi debu. Ini tanjakan PHP, tanjakan tak kunjung henti. Perjalanan dari pos 1 kurang lebih hampir 1,5 jam untuk menuju pos 2. Dari tadi kita masih dalam trek tanjakan PHP yang kurang lebih 70 derajat. Yang tadinya sudah dikira nyampe pos 2 dan ternyata masih di PHP. Ini teman-teman bisa lihat. Dan sekarang kita baru nyampe pos 2 yang sesungguhnya. Di pos 2 ini cukup luas, bisa buat ngecamp. Ada buat 10 tenda masih muat. Buat teman-teman kalau di tanjakan PHP sebelum menemukan plakat tulisan pos 2, jangan berharap itu pos 2 karena tandanya pos 2 itu ada tulisan pos 2. Terlihat teman saya lagi duduk cie di PHP-in tanjakan. Semangat. Tidak cuma di PHP-in tanjakan, tapi di PHP-in cewek. Setelah dari pos 2 kita menuju pos 3, kita melewati hutan lumut. Udara cukup dingin di sini. Bonus di sini bonusnya. Mungkin dari pos pendaftaran dari base camp ke pos 1, dari pos 1 sampai pos 2 melewati jalur PHP. Rutenya cukup terik, panas dan berdebu. Sekali melangkah saat kaki dipijakan ngebul seperti asap knalpot motor 75. Dan di sini bonusnya. Ayo lewat, monggo. Nah, Mas Dedi yang punya channel BLS Dolin, jangan lupa dikunjungi juga. Beliau
juga menceritakan tentang gimana Madiun, tradisi Madiun. Ada acara apa Mas Dedi? Hah? Dek, segala jenis hiburan tradisional ada di akun YouTube-nya. Mungkin buat teman-teman yang asli Madiun bisa cari untuk akun YouTube-nya BLS Dolin. Ya, BLS Dolin. Lumayan kan, 4 jam. Dari pos 3 kita lanjut ke pos 4 ke Sabana. Estimasi dari pos 3 ke Sabana kurang lebih 1,5 jam. Ya, mudah-mudahan kita lebih cepat dan bisa lebih awal istirahatnya. Sekarang dari pos 3 kita pukul 14.50. Nah, kurang lebih kita istirahat di pos 3 hampir 40 menit untuk istirahat, melemaskan otot kaki yang udah kaku. Ya, buat teman-teman yang mau ke pos Sabana, ke pos 4, jangan lupa dilihat plakatnya yang ada tulisannya Gunung Buta. Ya, kita masuk ke lorong seperti ini. Perjalanan tadi kita dari base camp itu jam 7:30. Sekarang kita udah jam 3 lah. Kita hitung jam 3. Cukup lumayan kalau buat saya. Cuaca cukup terik tadi dari pos 1 menuju ke pos 2. Itu cukup terik. Apalagi tadi di tanjakan PHP jalannya cukup berdebu banget. Jadi buat teman-teman saya rekomendasikan jangan lupa bawa buff, karena debunya saat musim kemarau seperti ini kalau kita pijak itu ngebul banget. Jangan lupa dibawa buffnya dan topi, yang paling penting topi juga jangan lupa. Kali ini dari pos 3 menuju ke pos 4 kita didominasi hutan pinus. Ya, teman-teman bisa lihat. Kita masih dengan rombongan 4 orang dari Madiun. Mudah-mudahan sebelum jam 4 kita udah nyampe pos Sabana biar kita lebih banyak istirahatnya. Rencana kita tidak langsung summit ke puncak karena kita menunggu besok pagi sambil menunggu matahari terbit di puncak. Kalau matahari terbit itu sunset apa sunrise? Sunset apa sunrise ya matahari terbit itu? Sunrise, Dad. Lihat sunrise dari puncak Gunung Buta di ketinggian 2868 mdpl
yang berletak di antara dua kabupaten, yaitu dua kabupaten Blitar dan Malang. Kameranya munyer-munyer. Lanjut terus. Kali ini pukul 5 kurang 5 menit. Kita masih dalam perjalanan menuju Pos Sabana. Kita masih ada di hutan pinus. Dan hutan ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sisa-sisa kebakaran kemarin. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, sisa kebakaran kemarin masih terlihat jelas. Teman-teman nggak lihat di sana, nampak Gunung Arjuna, cukup jelas sekali dari sini. Pemandangan cukup indah dari sini. Masih dengan Pak Ali dari Madiun. Iku komplek iki ini kan. Nek gak salah. Masuk Gunung Kawi ya. Masih ada teman-teman di bawah. Ada dua orang, Pak Dedi sama Pak Ibnu. Kita masih lanjut. Mudah-mudahan matahari sebelum terbenam kita udah nyampe di Pos Sabana. Jadi mendirikan tenda kita biar tidak gelap-gelapan. Seperti kehidupan yang belum tahu besok kita akan seperti apa, yang masih gelap. Seperti gunung, kita nggak tahu perjalanannya itu seperti apa. Tapi kalau kita melihat dari bawah, gunung itu terlihat indah. Terlihat indah seolah-olah kita tertipu dengan keindahannya. Dan terkadang kita saat naik gunung itu menyepelekan atau enggak, kita menganggap remeh dalam pendakian. Terkadang kita tidak membawa bekal apapun. Kemungkinan kita membawa bekal seadanya. Kita tidak memperhitungkan berapa jarak yang harus ditempuh, dengan ketinggian berapa mdpl kita nggak perhitungkan. Ya seperti itu yang membuat kita susah. Bukan berarti kita susah di alamnya, tapi kita susah mengaturnya seperti apa. Terkadang bekal kita udah habis, tapi perjalanan masih panjang. Terasa capek, tapi terpuaskan oleh keindahan di gunung sini. Kemungkinan kurang lebih 20 menit lagi lah kita nyampe Pos Sabana. Dari sini. Hari di bawah saya menemukan bangkai monyet. Kasihan sebenarnya karena terkena dampak dari kebakaran yang melanda Gunung Buta. Perjalanan dari pos 3 tadi. Jam berapa di pos 3 tadi? Jam 3. Perjalanan dari pos 3
Tadi dimulai dari pukul 3 sore. Pukul 3 sore 15.00 menuju ke pos 4, ke pos Sabana, pos 4 ngecamp kita. Cukup lama perjalanan. Tapi di sini kita ada kelihatan ada bunga edelweiss di sini ya. Kalau di sini mungkin belum kelihatan. Agak ke depan nanti kita kelihatan bunga edelweiss. Ya kurang lebih perjalanan jam 3, sekarang jam setengah 6 sore. Setengah 6 kurang 10 menit. Di 17.20 menit. Jadi kita perjalanan kurang lebih 2 jam 20 menit untuk sampai ke pos 4 Sabana dari pos 3. Ya, karena kita berjalan santai, nggak buru-buru, yang penting kita selamat. Karena prinsip kita, puncak itu satu bonus. Karena kita sebuah tim, yang kita utamakan adalah tim, kebersamaan, untuk tetap saling bersama, saling membantu. Bila mana ada temannya yang kesusahan dan mungkin kelelahan, kita tunggu. Karena pendakian bukan untuk mencari siapa yang tercepat, siapa yang terhebat, dan siapa yang paling kuat. Karena sejatinya pendakian itu, kalau buat saya pribadi, karena kita berkelompok, kita untuk memupuk rasa persaudaraan, rasa pertemanan, kekompakan, solidaritas antar sesama. Kalau buat saya, mungkin setiap orang mengartikannya lain-lain. Karena gunung buat saya bukan keindahan aja yang saya dapatkan, tapi melainkan pelajaran sangat berharga. Terkadang kita melihat gunung itu dari bawah nampak indah, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang ada di gunung itu. Bila mana teman-teman pengen merasakan yang apa yang saya rasakan, teman-teman bisa naik gunung, dan jangan lupa ajak orang atau teman yang sudah pernah naik gunung. Minimal sudah pernah, tidak usah yang berpengalaman, tapi sudah pernah naik gunung. Karena mungkin dari situ nanti teman-teman dapat rekomendasi seperti apa naik gunung itu sebenarnya, apa yang harus dibawa dan apa yang harus disiapkan. Teman-teman bisa lihat hitam gunungnya, ini akibat kebakaran ya. Teman-teman bisa lihat di plakat ada tulisannya pos 4. Di situ ada sebuah pesan yang tertulis, teman-teman bisa lihat ya. Gunung bukan tempat sampah. Gunung bukan tempat sampah. Yang benar, gunung bukan tempat sampah. Gunung tempat kita untuk menenangkan diri, mencari jati diri, mengetahui apa yang sebenarnya ada yang di dalam, apa yang sebenarnya yang ada di dalam gunung itu. Kalau kita ingin mengetahui apa aja yang ada di dalam gunung, kita harus merasakan dan kita harus berjalan di gunung itu. Tapi kalau hanya melihat dari bawah, kita cuma melihat, hanya sekedar keindahan yang kita dapat. Secara batin ya gunung kita tidak dapat, tapi kita hanya mendapatkan jiwa.